Halo teman-teman, salam sehat dan jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Teman-teman, akhir-akhir ini semakin ramai menyerukan anti bayar pajak. Gimana menurut teman-teman? Jika Indonesia tidak membayar pajak? Tetapi teman-teman, itu memang kurang bagus juga ya kalau kita memang ada penghasilan, ada misalnya pendapatan. Contohnya kita ada kendaraan, rumah, tanah, atau itu wajib ya, wajib dibayar pajaknya jika memang betul-betul kita punya ada pendapatan begitu ya. Jangan pula bayar pajak tapi di rumah juga beras tidak ada, itu tidak akan mungkin ya. Jadi semakin hari semakin banyak yang menyerukan anti bayar pajak, terutama dari mahasiswa yang demonstran sekarang. Kemungkinan ya ini faktornya ini ya adalah faktor daripada pemerintah juga ya, salah satunya karena mungkin selama ini demo-demo tidak didengarkan inspirasi daripada masyarakat. Demo-demo anti korupsi tidak didengarkan oleh DPR untuk membuat undang-undang korupsi atau perampasan hak korupsi. Jadi selama ini masyarakat sudah muak dan bosan mendengar pemerintah. Artinya apa? Rakyat yang ditekan terus dan pemerintah dalam hal ini termasuk dan terutama di sini adalah DPR yang tidak jadi-jadi dan tidak mau mensahkan undang-undang perampasan koruptor. Mereka dan mungkin sudah muak dan bosan dan jenuh melihat tingkah dan perilaku daripada dewan ini ya. Jadi mereka berpikir ya yang dikoruptor itu ya, yang dia di korupsi koruptor itu adalah ini hasil daripada pemberian pajak-pajak dari rakyat. Jadi masyarakat sudah tidak percaya dibayar pun pajaknya kalau tetap juga dikorupsi juga setiap tahun begitu. Ya masyarakat juga muak dan bosan. Jadi makanya akhir-akhir ini semakin marak menyerukan anti pembayaran pajak gitu ya. Tapi dalam hal ini sebenarnya juga negara di sini ada juga kelemahannya di luar daripada misalnya anggota dewan itu tidak jadi dan tidak mau mensahkan dan membuat undang-undang anti koruptor, yaitu memberantas daripada dan menyita semua harta-harta dia jika ketahuan koruptor itu tidak jadi-jadi sampai sekarang. Karena mereka juga mungkin ya ketakutan karena diantara mereka itu juga ya bukan semua tapi kebanyakan juga mereka itu kena nanti. Artinya mereka itu juga sudah terkontaminasi daripada korupsi juga mereka itu di sana ya. Jadi mereka ketakutan jika mereka membuat itu nanti maka mereka akan terbelit sendiri dan terjerat dan terjaring sendiri mereka. Jadi tak mungkin mereka buat itu. Jadi makanya masyarakat sekarang ini masyarakat mungkin sudah muak karena akhir-akhir ini juga ya demo-demo ataupun suara-suara masyarakat itu tidak mereka dengar karena salah satunya yaitu ketok palu daripada mensahkan undang-undang TNI yang baru ya, rencana undang-undang yang baru itu yang disahkan DPR mengenai undang-undang TNI. Jadi disitulah mungkin mereka geram atau apa, sudah tidak ingin lagi diperhatikan daripada suara-suara masyarakat. Jadi pemerintah juga dalam hal ini kalau memang bayar pajak itu agak menyusahkan masyarakat juga. Coba mereka ataupun pemerintah ini memberikan kemudahan-kemudahan itu pembayaran pajak ya. Karena begini loh, dari 100 juta Indonesia yang seharusnya membayar pajak itu, coba teman-teman bayangkan, cuma hanya 10% aja itu yang membayar pajak yang rutin gitu. 10-12% itu paling tinggi, itu 10-12% per tahun itu paling tinggi bayar pajak. Dari 100 juta berarti hanya 12 juta. Berarti ya sekitar 80 jutaan lah, lebih kurang lah ya. 80 jutaan gitu. 88 juta. Lebih kurang itu. Itu kadang bayar, kadang tidak gitu. Ada juga yang tidak bayar sama sekali gitu. Jadi maksudnya itu berarti kan lebih banyak yang tidak normal gitu pembayaran pajak. Kenapa nggak dikasih kemudahan begitu loh?
Jadi pemerintah ini juga kurang jeli juga menanggap situasi daripada masyarakat ini. Hanya memaksa bayar pajak. Apalagi akhir ini ada daripada instruksi daripada kepolisian bahwa tidak bayar 2 tahun katanya akan disita dia punya motor, akan disita dia punya mobil. Ah ini kan sudah brengsek itu sebenarnya peraturan seperti itu. Kenapa enggak harta koruptor yang disita? Kenapa jadi harta masyarakat yang disita? Kok koruptor dibiarin begitu hartanya? Kan udah memang luar biasa ini peraturan-peraturan apa seperti ini. Ini udah peraturan gila betul-betul ini peraturan seperti ini. Kok harta yang mau dimiskinkan? Ya mereka tidak bayar itu karena nggak mampu loh. Jadi makanya tinjau ulang situasi keadaan dan buat peraturan yang benar-benar itu buat itu mempermudah pembayaran. Sekarang kita membayar pajak aja harus ada ini, harus ada itu. Kita mau ngasih uang sama negara juga bertele-tele gitu, banyak kali peraturannya. Masa kita memberi uang kepada negara gitu ya? Banyak loh, banyak orang yang mau memberikan uang kepada negara itu tidak mau dan tidak ingin, dan pokoknya jenuh perasaannya memberikan uang pajak ini karena apa? Bertele-tele dan banyak peraturannya, berbelit-belit gitu. Padahal kita memberikan uang kepada negara begitu. Jadi ini sebenarnya negara harus, dalam hal ini pemerintah harus tinjau ulang ini. Buat sesimpel mungkin, buat supaya masyarakat itu dari rumah pun bisa bayar pajak itu tanpa bertele-tele gitu maksudnya loh. Seperti gubernur daripada Jawa Barat itu ya, KDM itu. Dia itu memang bagus, itu namanya pemerintah yang benar-benar pemerintah yang tahu masyarakatnya siapa dan bagaimana kehidupan masyarakatnya itu. Dia itu membebaskan daripada pajak, yang tidak sanggup membayar pajak itu dibebaskan dia. Tapi untuk misalnya ke depan kalau memang dia sanggup membayar pajak ternyata ketahuan tidak membayar pajak, maka mobilnya ataupun kendaraannya ataupun motornya tidak bisa lewat daripada jalan raya. Itu betul-betul akan diperhatikan nanti. Jadi kalau memang sudah dikasih gitu kelonggaran, memang betul-betul dia tidak akan bisa bayar hari ini ataupun tahun ini, oke dibebaskan. Pokoknya itu diputihkan semua. Tidak bayar apa-apa, pokoknya diputihkan. Tapi apabila ketahuan nanti suatu ketika ke depan bahwa dia tidak bayar pajak, tapi dia sebenarnya ada kemampuan untuk bayar pajak itu betul bahwa motor atau kendaraan dia lah akan dilarang untuk jalan di jalan raya gitu. Itu baru namanya pemerintah. Jangan pemerintah pusat ini, pemerintah goblok ini pemikirannya. Kenapa goblok pemikirannya? Ini dipersulit ini semua ini apa? Dia kasih uang ke negara aja dipersulit banyak aturan, harus ada inilah Pak, KTP inilah KTP apa. Semua dibilangnya apa? Cuma hanya kasih uang ke negara kok susah gitu. Kan udah geblek peraturan seperti ini sebenarnya. Ini yang merancang peraturannya ini pun memang betul-betul gila orangnya ini. Jadi makanya masyarakat juga jenuh dan muak tengok peraturan-peraturan seperti ini sebenarnya. Makanya dari 100 juta yang wajib pajak di Indonesia ini hanya 12% paling tinggi yang normal membayarnya setiap tahun. Berarti ya sekitar 12 juta, berarti ya sekitar 88 juta lagi tidak membayar gitu loh. Ada yang bayar, ada tidak itu. Kadang bayar, kadang tidak. Jadi dari sini sebenarnya pemerintah harus tahu gitu. Jadi kenapa harus dipersulit masyarakat kasih uang ke negara begitu. Itulah pendapatan pajak selama ini kan ya agak minim lah ya, agak minim dibandingkan daripada wajib pajak gitu, dibandingkan wajib pajak gitu ya, agak minim. Itulah gara-gara itu sebab di peraturan regulasi pembayaran pajak ini agak berbelit-belit, bertele-tele gitu. Makanya aku bilang tadi mengasih duit ke negara saja gitu harus punya syarat ini, syarat itu, kan udah goblok gitu peraturan seperti itu. Di samping bertele-tele ya itu lagi tadi satu, suara masyarakat itu tidak pernah didengar pemerintah untuk memberantas koruptor itu, memberantas korupsi yang raksasa di Indonesia ini semakin merajalela begitu. Jadi hasil-hasil pajak pun dikorupsi, buat apa untuk bayar pajak, kira-kira begitulah pikiran masyarakat ya kan. Jadi daripada DPR juga tidak mau mensahkan daripada undang-undang untuk merampas hak daripada koruptor. Jadi masyarakat ya udah nggak percaya lagi, buat apa bayar pajak kalau untuk diambilin gitu, untuk dikorupsi gitu loh. Kita masyarakat ini yang misalnya mati-matian memberikan duit kepada negara, tapi untuk dikorupsi buat apa, kira-kira begitulah. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman setuju dengan apa namanya anti pembayaran pajak ini, berikan komen teman-teman.